Hai, kembali lagi di bahasan produk ya, masih dengan bahas produk. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kemasan produk ya, lebih ke kemasan produk ya. Pasti di setiap waktunya kemasan produk akan selalu berubah-ubah ya. Cek saja di produk yang ada di sekitar kita yang kita beli atau apapun, yang ada di warung dan maupun pasti ada yang berubah-ubah kemasannya. Ya, kebanyakan memang produk-produk yang terkenal itu berubah-ubah. Kenapa sih produk-produk tersebut bisa berubah-ubah? Oke, saya akan paparkan beberapa poin dengan ya. Ini sebelumnya yang saya bahas ini adalah yang dulu pernah saya tulis di Kaskus ya, dan saya buatkan dalam bentuk videonya. Oke, yang pertama mungkin kenapa kemasan produk yang terkenal ya, terutama brand terkenal berubah-ubah. Pertama adalah siklus hidup produk sendiri ya. Ya, siklus hidup produk sendiri sama halnya seperti umur ya, atau usia manusia gitu. Ada masanya muncul, masa remaja muncul, terus bertahap meninggi dan menurun lagi gitu. Jadi ibaratnya ada kalanya bisa bertahan lama atau enggak ya. Jadi sebenarnya adalah mencoba untuk bisa bertahan lama ya produk itu ya. Bertahan pada fase maturity ya, ini fase kedewasaan produk. Jadi ada yang bisa bertahan lama, ada yang enggak ya. Banyak ya produknya ya. Karena dari waktu ke waktu kadang kalah dengan persaingannya. Jadi dengan siklus hidup produk ini adalah bagaimana produk itu bisa bertahan di fase maturity ya, fase kedewasaan produk itu sendiri, sehingga menekan agar tidak segera jatuh produknya. Maka tak heran bila kemasan produknya berubah. Oke, sekarang bagian yang kedua, itu dari segi konsumennya sendiri ya. Konsumen pasti bosan ya dengan produk yang kemasannya itu saja, kecuali memang produk yang brandnya yang sudah terkenal melegenda, dan konsumen selalu welcome dengan kemasan produknya. Jadi kita sendiri mungkin kalau melihat kemasan produk gitu, kemasan produk kok sama mulu dari dulu, mungkin pasti ingin sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau kemasan produknya itu seperti baru ya, seperti itu baru ya, kemasan produknya baru, mungkin jadi lebih tertarik beli. Tadinya yang mungkin tidak tertarik mungkin jadi tertarik untuk beli ya, dengan kemasan produk yang fresh, dan mungkin juga dia harus disertai dengan kualitas produknya sendiri yang harus lebih baik pastinya ya. Bukan hanya sekedar kemasan semata. Maka tak heran bila rasa sebuah produk itu bisa berubah-ubah ya. Kalau dulu begini, sekarang begitu ya. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu kompetitor ya. Kompetitor itu tak dapat dipungkiri lagi bahwa itu membuat suatu perusahaan yang membuat produk itu akan mengubah kemasan produknya ya. Dan bagaimana bisa bersaing dengan perusahaan lain ya. Memang banyak ya kalau kita lihat produk-produk serupa di pasaran. Dan terkadang kemasannya berganti ya, bagaimana menyesuaikan selera pasar ya, intinya seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu strategi dan inovasi perusahaan ya. Jadi ini juga bisa jadi kebijakan dari perusahaan itu sendiri, bagaimana membuat sebuah produk itu bisa bersaing di pasaran ya. Dengan strategi dan inovasi sendiri mungkin mencoba menggait pangsa pasar tertentu ya, bisa itu dari kalangan dewasa atau bahkan lebih ke menyasar remaja ya, dengan kemasannya, dengan terlebih lagi bila dengan display iklan. Pasti kalau produk itu menyasar remaja, bintang iklannya remaja. Kalau pangsa pasarnya dewasa, mungkin bintang iklannya juga orang dewasa. Terus juga kalau menyasar pangsa pasar anak-anak juga sama ya, lebih ke menyasar anak-anak dengan bintang iklannya anak-anak. Ya, itulah alasan mengapa kemasan produk suka berubah-ubah. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga komentar ya, jika ada ingin berkomentar.
Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe begitu berarti bagi saya agar bisa lebih semangat lagi membuat banyak video. Oke, sampai jumpa di bahasan produk lainnya. Bye bye.